Sebelumnya gue udah sempet coba Ryzen AI HX 370 yang pakai 12 core Zen 5. Sekarang gue coba nih versi 8 core Zen 5-nya, yaitu adalah Ryzen AI 7350. Apakah 8 core Zen 5 di laptop masih bisa kasih performa yang decent atau malah jadi kurang bertenaga nih? Nah, karena gue cuma punya waktu yang singkat aja untuk megang si Ryzen AI 7 ini, jadi videonya akan lebih seperti preview singkat aja mengenai potensi performa si Ryzen AI 7350. Oke, jadi sebelumnya gue udah sempet ya jelasin arsitektur di balik Ryzen AI, tapi gue coba refresh aja sembari ngejelasin spesifikasi dari Ryzen AI 7. Nah, Ryzen AI ini terbagi menjadi beberapa SKU mulai dari yang mentok 16 core nih, yaitu adalah Ryzen AI Max, dan juga ada yang 6 core yaitu adalah Ryzen AI 5. Ryzen AI itu adalah APU yang diperuntukkan untuk laptop, jadi mencakup adanya CPU, NPU, dan juga GPU. Untuk Ryzen AI 7350 dia punya 4 core 8 thread yang pakai Zen 5 dan ada 4 core 8 thread yang pakai Zen 5C. Dan dia CPU-nya punya TDP default di 28 watt. Tapi produsen laptop ini tuh diberi kebebasan nih untuk nentuin TDP CPU ini antara 15 watt sampai 54 watt. Untuk sektor integrated GPU, semua SKU Ryzen AI pakai arsitektur RDNA 3,5. Yang kenapa ada 0,5-nya? Karena cuman dikasih minor improvement aja dari sisi power efficiency untuk arsitektur RDNA 3. Jadi ini belum sama kayak RDNA 4 yang ada di GPU desktop. Untuk Ryzen AI 7350 ini tuh pakai integrated GPU RDNA 3,5 8 compute unit. Atau di sini punya nama lain yang lebih mudah disebut, yaitu adalah Radeon 860M. Dan terakhir untuk NPU-nya itu menggunakan arsitektur XDNA 2 yang diklaim punya performa 50 TOPS. Ya, jadi untuk sektor NPU sepertinya tidak ada yang disunat nih dari varian Ryzen AI 9. Oke, untuk pengujian CPU Ryzen AI 7-nya di sini tuh gue akan menggunakan laptop Asus ZenBook 14 OLED. Singkatnya, laptop ini tuh termasuk ke dalam thin and light laptop yang memang si Ryzen AI ini tuh difokuskan untuk diletakkan ke dalam laptop seperti ini, bukan laptop gaming. Ya, terkecuali si Ryzen AI 9 HX 370 karena itu juga SKU tertinggi sih. Tapi kan itu pun juga laptop gamingnya tipis nih, bukan yang gemuk, karena nanti sebenarnya AMD punya CPU Ryzen lain yang akan diletakkan di sana. Ya, anyway, ZenBook 14 ini tuh sesuai namanya, dia udah berlayar OLED 14 inch dengan resolusi 3K 120Hz. Jadi ya memang laptop ini cukup premium karena selain layar, bodinya pun juga udah full metal dan tentunya dia tuh tipis secara dimensi dan punya bobot yang cukup ringan. Berikutnya kita akan masuk ke tes performa dari CPU ini, dan sebagai pembanding gua akan menggunakan CPU pendahulunya yaitu Zen 4 yang ada di Ryzen 7 7840U untuk melihat sejauh apa sih CPU generasi baru AMD ini berkembang. Nah, sebelum dipusingkan sama angka-angka benchmark, pertama kita lihat dulu tuningan CPU Ryzen AI 7 ini di dalam laptop Asus. Nah, ketika laptop ini diset ke mode power tertinggi berdasarkan log HW info package power dari Ryzen AI 7350 hanya mampu boost ke 33 watt saja dan dia akan sustain di 28 watt. Namun secara suhu dia cuma sebentar aja nih nyentuh 90 derajat dan selebihnya akan sustain under 80 derajat. Yang mana ini terhitung cukup baik untuk laptop setipis ini. Dan berikutnya buat hasil Cinebench-nya. Nah, dibanding Ryzen 7 7840U pada watt yang sama, ternyata Zen 4 dan Zen 5 ini tuh cukup minor peningkatan performanya, khususnya pada multi-core CPU ini. Dan kalau dilihat sih paling noticeable peningkatan performanya ini tuh ternyata ada di single core CPU Ryzen AI 7. Yang mana gue juga temukan nih hasil seperti ini saat gue membandingkan CPU Zen 4 dan Zen 5 desktop. Tapi walaupun begitu, saat gua tes productivity, Ryzen AI 7350 ternyata bisa kasih peningkatan yang cukup noticeable dibandingkan CPU Zen 4 terdahulu. Selanjutnya gue akan tes kemampuan integrated GPU Radeon-nya. Dan ternyata cukup menarik nih, RDNA 3,5 tuh bisa kasih peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan RDNA 3. Apalagi integrated GPU Ryzen AI 7 ini tuh cuman punya jumlah GPU core lebih sedikit dibanding 7840U, sehingga performa yang dihasilkan pada 3D Mark ini tuh terhitung cukup impresif. Mungkin ini alasan AMD tidak pingin buru-buru nih meletakkan RDNA 4 pada Ryzen AI. Dan tentu fitur eksklusif yang hanya ada di Ryzen AI yaitu adalah kemampuan NPU-nya, yang kali ini tuh bisa menjalankan Stable Diffusion menggunakan Ameos versi 3.0. Yang di sini tuh dia punya performa 3,3 iteration per second
Dan semoga semakin banyak lagi nih software yang bisa menggunakan NPU dari Ryzen AI ini. Nah, by the way, CPU Ryzen AI ini tuh ternyata kita bisa atur VRAM yang akan digunakan oleh integrated GPU secara manual. Ya karena total RAM yang dipakai laptop ini adalah 32 GB, jadi VRAM integrated GPU-nya itu bisa di-set sampai ke 24 GB. Jadi udah kayak GPU discrete desktop aja nih. Dan untuk tes performa gaming, mengingat ini adalah sebuah integrated GPU, jadi gue hanya akan tes di resolusi 1920 x 1200, bukan yang paling mentok dari resolusi layar laptop ini. Dan tentu nanti gue juga akan pakai bantuan upscale jika possible. Nah, ternyata performa integrated GPU Radeon 860M tuh masih cukup gokil nih buat sebuah integrated GPU. Yang di sini tuh dia masih bisa dipakai buat mainin game AAA sekelas Cyberpunk, Hogwarts Legacy, sampai Black Myth Wukong. Ya paling sih cuman struggle aja buat mainin game seperti Monster Hunter Wilds. Dari hasil tes gaming ini tuh tetap masih membuktikan ya kalau integrated GPU Radeon di Ryzen AI 7 tuh masih cukup top of the line nih potensi performanya. Anyway, gue juga tes gaming selama 30 menit menggunakan baterai dan ternyata sisa baterainya ini tuh masih ada di 72%. Dan ini udah gue set mode performanya paling mentok. So, untuk impresi singkat gue soal Ryzen AI 7 350 sih, ini tetap merupakan CPU yang sekali lagi cukup menarik dari AMD. Dia kasih improvement yang signifikan dibandingkan generasi sebelumnya, apalagi dari sisi integrated GPU yang ternyata di luar dugaan gua pribadi. Karena ternyata walau AMD mensunat jumlah core-nya dibanding generasi sebelumnya, tapi dia tetap bisa kasih performa yang lebih kenceng nih. Dan semenjak gue pertama kali megang Ryzen AI sekitar beberapa bulan lalu nih lewat Ryzen AI 9, akhirnya gue bisa lihat penggunaan NPU yang lebih potensial, yaitu untuk mengenerate image pada Stable Diffusion. Sehingga gue akan sangat yakin ke depannya akan makin banyak lagi usage dari NPU ini yang mungkin aja akan masuk ke software-software productivity yang kita gunakan sehari-hari. Dan mungkin juga untuk gaming. Ya, who knows. Jadi ya Ryzen AI 7350 ini cukup menarik buat gue pribadi dan gue makin penasaran lagi dengan SKU yang paling bontot dari Ryzen AI ini, yaitu adalah Ryzen AI 5 340. Dan kemarin sempat diliatin demonya kalau CPU ini tuh bisa kejar performa Intel Core Ultra 7 yang berbasis Lunar Lake, which is itu menarik banget sih. Dan mungkin segitu dulu aja untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_IT. Gue Fadil dari Suka IT. Pamit undur diri, see you on the next video.